Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Anggi Febrianti, NIM E 2019-2226 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menanggapi video materi dari Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, dalam videonya yang berjudul Peradaban Arab Pra-Islam. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kondisi sosial budaya. Jadi bagaimana sih kondisi sosial budaya pada masa peradaban Arab pra-Islam itu? Sebelum agama Islam masuk, tentunya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Yang pertama yaitu kaum musyrikin itu menyembah berhala atau menyembah patung. Jadi masyarakat waktu itu menyembah berhala atau menyembah patung yang mereka yakini. Maka hampir semua kabilah itu mempunyai patung, mempunyai berhala yang mereka sembah sebagai Tuhan atau sebagai tawasul untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu di Ka'bah saja banyak berhala yang dibuat yang disembah oleh masyarakat musyrikin pada waktu itu, yaitu salah satunya yang bernama Uzza dan Lata. Patung tersebut merupakan patung terbesar atau patung yang diagungkan oleh suku Quraisy dan suku-suku Arab. Yang kedua yaitu tradisi menguburkan anak-anak perempuan secara hidup-hidup. Mengapa demikian? Karena pada masa itu masyarakat meyakini bahwa perempuan merupakan sumber aib keluarga. Mengapa ini semua terjadi? Karena tradisi Arab itu suka berperang antar suku dengan suku, sehingga para perempuan itu ditahan sebagai budak hingga para perempuan itu dijadikan sebagai alat pemuas nafsu tanpa adanya pernikahan. Yang ketiga yaitu perbudakan, di mana budak diperlakukan majikannya itu secara tidak manusiawi. Jadi pada saat itu sebelum Islam masuk, budak itu terjadi di mana-mana. Hingga mereka itu diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka itu diperlakukan seperti layaknya binatang dan dipekerjakan di luar kemampuannya. Hingga para budak-budak ini itu digauli oleh majikannya tanpa adanya pernikahan. Yang keempat yaitu suka berperang lantaran sebab-sebab kecil. Yang kelima, suka meminum khamr atau minum minuman keras. Jadi mereka pada saat itu ketika ada pertemuan, ketika ada acara, ketika ada pesta dan lain-lainnya, itu mereka suka meminum minuman keras secara bersama-sama. Bahkan di rumah tangga sekalipun dalam kehidupan sehari-hari mereka itu mengkonsumsi minuman keras. Bahkan pada saat itu mereka meyakini bahwa simbol dari kehebatan seseorang adalah siapa yang bisa minum minuman keras secara dalam jumlah banyak, maka dialah orang yang hebat. Dan yang keenam yaitu berzinah dan pergaulan bebas. Jadi pada masa itu sebelum Islam masuk, pergaulan bebas itu terjadi di mana-mana dan perzinahan itu diperbolehkan. Bahkan pada saat itu ada tradisi yaitu perempuan berkumpul dengan banyak laki-laki, kemudian mereka memiliki anak, kemudian mereka itu memanggil dukun untuk menentukan siapa bapaknya dan kemudian dinisbahkan. Jadi keadaan sosial budaya pada masa pra-Islam itu ada 6. Yang pertama yaitu kaum musyrikin menyembah patung berhala. Yang kedua, tradisi menguburkan anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Yang ketiga, perbudakan diperlakukan secara tidak manusiawi. Yang keempat, itu suka berperang lantaran sebab-sebab kecil. Yang kelima, suka minum minuman keras atau khamr. Dan yang terakhir, yaitu pergaulan bebas dan berzina. Yang kedua, ada kondisi religius keagamaan Arab pra-Islam. Yang pertama itu ada fatalisme, di mana mereka itu meyakini bahwa semua yang terjadi itu mengalir begitu saja atau karena lewatnya waktu, seperti mati karena tua, barang rusak karena lama. Jadi alam itu terjadi begitu saja. Dan semua apapun yang terjadi itu terjadi secara alamiah,
Fatalisme ini mendekati ateisme atau tidak meyakini adanya Tuhan. Yang kedua ada paganisme, merupakan penyembah berhala. Yang ketiga itu ada Allah sebagai super Tuhan. Jadi mereka itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, tapi mereka juga mempercayai bahwa di bawahnya itu ada dewa-dewa yang mereka yakini sebagai bentuk tawasul untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu ada monoteisme, di mana mereka meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kondisi sosial politik Arab pra-Islam itu ada dua. Yang pertama, adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Byzantium dan Persia. Dan yang kedua, yaitu lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.